Sayang anak, sayang anak. Layangan putus terbang melayang, perginya jauh sampai ke Tarakan. Anak ya memang harus disayang, tapi jangan terlalu memanjakan. Apa jadinya bila orang tua terlalu memanjakan anak? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi buah hatinya. Apapun rela orang tua lakukan agar anak dapat yang terbaik, agar mereka bahagia. Namun sayangnya banyak orang tua yang tidak bisa membedakan antara sayang dan manja. Lah, memangnya salah saya memanjakan anak saya? Wong anak-anak saya, duit ya duit saya. Terserah saya lah mau memanjakan anak saya seperti apa. Eits, jika Anda berpikiran seperti itu, Anda perlu tahu bahwa memanjakan anak memang lahir dari sikap hati yang baik. Jauh dari lubuk hati yang dalam, para orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Mereka ingin anak-anak mereka tumbuh dewasa dengan bahagia, sehat, dan berkompeten. Meskipun niat mereka baik, tindakan mereka justru lebih kepada apa yang diinginkan orang tua, bukan apa yang dibutuhkan anak-anak mereka. Dan lebih parahnya, orang tua sering tidak tahu, tidak mau tahu, atau lupa bahwa resiko yang bertolak belakang dengan kerinduan terhadap anak-anak mereka bila terlalu dimanjakan. Dan risikonya berdampak bagi masa depan mereka. Sebuah buku yang didasarkan pada penelitian terhadap 3.531 orang dewasa dengan judul How Much is Too Much? Raising Likeable, Responsible, Respectful Children from Toddlers to Teens in an Age of Overindulge memberi definisi tentang apa itu memanjakan anak atau istilah bahasa Inggrisnya overindulging children. Memanjakan anak secara berlebihan adalah memberi mereka terlalu banyak, terlalu cepat, dan terlalu lama hal-hal yang terlihat baik. Hal ini berarti memberikan mereka hal-hal atau pengalaman yang tidak sesuai dengan usia atau minat dan bakat mereka. Ini adalah suatu proses memberikan sesuatu kepada anak untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa, bukan kebutuhan si anak. David Greathoff, PhD dari psychologytoday.com mengatakan bahwa ada 3 cara utama bagaimana sampai orang tua bisa terlalu memanjakan anak. Yang pertama, too much. Terlalu banyak dibelikan pakaian, mainan, diberikan terlalu banyak kesempatan-kesempatan istimewa seperti olahraga, hiburan, liburan, dan lain sebagainya. Yang kedua, over nurture. Terlalu sayang, terlalu banyak diberi perhatian, dan terlalu sering melakukan hal-hal untuk anak-anak yang seharusnya dapat dilakukan anak itu sendiri. Dan yang ketiga, soft structure. Tidak memberikan tugas dan tanggung jawab yang mereka sudah bisa kerjakan, tidak memiliki aturan, tidak menjalankan disiplin, atau membiarkan anak-anak untuk tidak peduli dalam mempelajari skill dan keterampilan diri. Kita perlu aware karena karena pengaruh media, anak-anak dibombardir oleh iklan yang menyuruh mereka untuk membeli produk tertentu. Dan mereka tahu dengan meminta, orang tua mereka pasti membelikan produk tersebut walaupun itu bukan kebutuhan mereka. Apa sih yang disebut kebutuhan? Kasih sayang, kemudian tuntunan, tempat tinggal, makanan, pakaian, jaminan kesehatan, dan pendidikan. Sementara yang lebih dari itu bisa kita kategorikan desire atau keinginan seperti gadget yang mewah dan mahal, video games, atau produk fashion terbaru. Hal lain lagi yang perlu kita sadari dan waspadai adalah adanya tekanan dari teman-teman si orang tua atau teman-teman anak-anak mereka. Ada persaingan yang menekan anak dan orang tua sehingga membelikan anak-anak mereka lebih banyak barang daripada yang dapat mereka gunakan, semua dengan harapan agar anak-anak mereka dapat menyesuaikan diri dan diterima oleh teman-teman mereka. Orang tua mengajarkan anak semangat konsumerisme dan hal ini adalah suatu keadaan yang tidak sehat. Mengapa? Amy Morin, seorang psikoterapis dalam bidang mental health, psychology, child behavior, dan disiplin, memberikan 6 alasan. Yang pertama, anak-anak kita perlu belajar bahwa ia bisa hidup tanpa banyak hal. Ketika anak-anak menerima semua yang mereka inginkan, mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak dapat hidup tanpa gadget terbaru, atau bahwa mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa sepatu kets baru. Penting untuk mengajari anak-anak kita perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, anak-anak kita mungkin akan berpikir bahwa kebahagiaan berasal dari materi. Sangat mudah bagi anak-anak untuk mulai berpikir bahwa memiliki lebih banyak barang akan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. Yang ketiga, dengan pola pengasuhan seperti konsumerisme, kita sedang mengirimkan pesan bahwa ada hubungan antara memiliki materi dan harga diri.
Harta benda dapat menjadi simbol status bagi anak-anak yang berpikir bahwa penting untuk memamerkan seberapa banyak yang mereka miliki. Yang keempat, anak-anak kita mungkin tidak akan menghargai apapun. Ketika anak-anak memiliki banyak barang elektronik, pakaian, dan mainan, mereka tidak dapat merawatnya. Seorang anak mungkin tidak peduli ketika barang rusak dan mungkin tidak menyadari ketika barang hilang. Oleh karena itu, anak tidak akan belajar untuk bertanggung jawab. Yang kelima, kurangnya disiplin, mengajarkan anak-anak bahwa mereka tidak harus mengikuti aturan. Ketika peraturan tidak ditegakkan, anak-anak mulai percaya bahwa peraturan itu tidak berlaku untuk mereka. Mereka berpikir bahwa mereka berada di atas aturan dan mereka mulai percaya bahwa mereka lebih istimewa daripada orang lain. Yang keenam, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dimanjakan secara berlebihan akan mengalami masalah seumur hidup. Orang dewasa yang dimanjakan secara berlebihan saat masih kecil melaporkan perasaan tidak puas yang kronis. Banyak dari mereka yang melaporkan makan berlebihan dan pengeluaran yang berlebihan. Selain itu, banyak dari mereka melaporkan ketidakbahagiaan kronis dan kesulitan menghadapi kenyataan. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih bahayanya terlalu memanjakan anak. Yang pertama, mereka akan terjebak di tengah-tengah dunia mereka sendiri. Seorang anak harus memahami sejak dini bahwa dunia tidak hanya berfokus pada mereka sepanjang waktu. Yang kedua, pengembangan sikap tidak hormat. Sikap tidak menghargai barang milik sendiri dengan mudah mengarah pada sikap tidak menghargai barang milik orang lain. Yang ketiga, lebih tidak mandiri. Melakukan untuk anak-anak apa yang seharusnya mereka pelajari untuk dilakukan sendiri akan menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk belajar bagaimana menjadi mandiri dan berkompeten. Yang keempat, mereka akan menjadi bingung membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Yang kelima, mereka akan mengembangkan perasaan lebih berhak daripada orang lain. Ujung-ujungnya mereka cenderung lebih egois. Yang keenam, berkembangnya rasa tidak bertanggung jawab. Anak yang dimanjakan akan memiliki kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab. Yang ketujuh, kurangnya rasa syukur. Di antaranya mereka suka mengeluh dan merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Yang kedelapan, pengendalian diri yang buruk, mudah marah, memberontak, apalagi bila keinginan mereka tidak dipenuhi. Yang kesembilan, kurang bisa membangun hubungan yang bermakna secara sosial, karena dunia mereka hanyalah tentang diri mereka sendiri. Yang kesepuluh, tumbuh dengan nilai-nilai hidup yang dilandaskan pada materialisme. Dan yang kesebelas, sulit memiliki tujuan hidup yang berarti karena keras kepala, dan anak-anak yang dimanjakan memiliki sifat untuk membangkang. Yang ke-12, perkembangan rohani yang kering. Biasanya anak yang dimanjakan tidak memiliki interest dalam hal-hal yang rohani. Yang ke-13, lebih mudah jenuh dan tingkat depresi yang lebih tinggi. Tidak tahan mengatasi masalah dan mereka mudah menyerah. Yang ke-14, cenderung memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan pada waktu mereka beranjak dewasa. Yang ke-15, tumbuh menjadi orang tua yang immature atau tidak dewasa, yang cenderung bersifat permisif, atau ketika mereka jadi orang tua, mereka akan menjadi orang tua yang otoriter. Sekarang kita datang pada solusi agar dampak terlalu memanjakan anak bisa dihindari sejak dini. Yang pertama, melatih anak bertanggung jawab dengan memberikan tugas dan pekerjaan. Berikan tugas-tugas kepada anak-anak, menugaskan anak-anak tugas sehari-hari seperti mengambil barang-barang mereka atau membantu membersihkan piring. Hal-hal yang bahkan dapat dilakukan oleh anak-anak yang lebih muda. Memberi anak-anak banyak manfaat termasuk membangun harga diri dan mengajari mereka untuk memikirkan orang lain. Dan jika uang saku dikaitkan dengan tugas-tugas, hal ini dapat membantu mengajarkan anak-anak tentang nilai uang dan apa artinya bekerja untuk mendapatkannya. Yang kedua, latih untuk bersyukur dan berterima kasih. Biasakan ia mengucapkan terima kasih saat Anda membuatkan makanan untuknya, mengajaknya beraktivitas atau mencuci pakaiannya. Minta dia menulis catatan terima kasih ketika dia mendapatkan hadiah, atau jika seseorang melakukan sesuatu yang baik untuknya. Setelah ia terbiasa mengucapkan terima kasih untuk rutinitas sehari-hari, pada akhirnya ia akan melakukannya secara otomatis. Yang ketiga, latih untuk menjaga barang-barangnya. Jika ia kehilangan atau merusak sesuatu karena ceroboh, biarkan ia melakukan tugas tambahan di rumah untuk menggantinya. Yang keempat, libatkan anak dan seluruh anggota keluarga dalam kegiatan amal atau pelayanan. Bantu membuat roti lapis di gereja, membantu membersihkan taman setempat, atau menyumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai ke panti asuhan, atau kepada mereka yang membutuhkan, maka anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang dermawan. Yang kelima, mulailah dari hal yang kecil.
Habiskan waktu berkualitas bersama dengan menunjukkan ketertarikan yang tulus pada aktivitas dan minat anak Anda. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka mencoba mencari tahu sendiri, selama hal ini tidak membahayakan mereka dengan cara apapun. Yang keenam, hindari menawarkan harta benda sebagai bentuk menunjukkan cinta atau sebagai cara untuk mengimbangi kurangnya waktu yang dihabiskan bersama mereka. Yang ketujuh, pujilah usaha dan bukan hasilnya untuk mendorong pola pikir yang berkembang. Yang kedelapan, kembangkan rutinitas yang konsisten dan pastikan mereka mendapatkan tidur, olahraga, dan nutrisi yang cukup. Jadi berhati-hatilah dengan terlalu memanjakan anak-anak, sebab laki-laki dan perempuan yang manja dalam Alkitab, Ulangan 28 ayat 54 dan 56, disamakan dengan laki-laki dan perempuan yang lemah. Kemudian Amsal 29 ayat 21 katakan, siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Orang tua yang memanjakan anak sesungguhnya sedang menjadikan anak-anak mereka keras kepala. Sebagai kesimpulan, kita orang tua bertanggung jawab kepada Allah tentang bagaimana kita mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan telah percayakan. 3 Yohanes 1 ayat 4 katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Brene Brown katakan, biarkan anak-anak kita melalui pengalaman kekecewaan dan kegagalan. Biarkan mereka mengatasi permasalahan sendiri. Jika kita selalu mengikuti anak-anak kita ke dalam arena, membungkam para pengkritik dan memastikan kemenangan mereka, mereka tidak akan pernah belajar bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berani sendiri. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua untuk menjadi orang tua yang mengasihi anak-anak kita sesuai kehendak Tuhan, bukan dengan memanjakan mereka dengan berlebihan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan salam Kapas.